Benarkah tahlilan diharamkan di kitab I'anatul Talibin? Banyak orang yang anti tahlilan memakai sebuah kutipan fatwa dari kitab I'anatul Talibin sebagai salah satu senjata andalan untuk menyerang amaliyah orang Indonesia yang mayoritas Syafi'iyah. Kitab tersebut adalah salah satu rujukan kaum santri Syafi'iyah untuk memecahkan berbagai masalah fikih keseharian mereka. Tentu saja bila kitab tersebut dijadikan senjata, maka diharapkan banyak santri yang bisa gentar. Kutipan anti tahlilan yang dimaksud adalah teks berikut. Na'am ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bid'ah al-munkarah allati yusabu ala man'iha. I'anatul Talibin juz 2 Shahifah 165. Ya, apa yang dikerjakan orang, yaitu berkumpul di rumah keluarga mayit dan dihidangkannya makanan untuk itu, adalah termasuk bid'ah yang mungkar, yang bagi orang yang melarangnya akan diberi pahala. Tapi apakah benar kutipan fatwa dari kitab I'anatul Talibin dalam konteks mengharamkan tahlilan? Nah, inilah yang seharusnya dipahami baik-baik. Kutipan tersebut dimulai dengan kata na'am, yang berarti ya, benar. Artinya, sang mufti di sana tidak berbicara dalam konteks umum, tetapi sebagai respon dari konteks yang ditanyakan penanya sebelumnya. Salah satu aturan tegas dalam memberikan fatwa adalah seorang mufti harus memberikan jawaban yang spesifik terkait hukum yang ditanyakan penanya, mustafti, sesuai konteks pertanyaan itu. Jadi tidak boleh melenceng kemana-mana. Jawabannya. Konteks pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya sehingga muncul fatwa tersebut adalah dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman yang sama, yaitu 165. Jaro al-urfu bi annahum yang tadiruna ta'am wa min ghalabatil haya ala ahlil mayyit yatakallafuna takallufat tam wa yuhayyi'una lahum ad'imah adidah wa yahdurunaha lahum bil masyaqqah asyadidah. Ada kebiasaan agar para pentakziah tersebut menunggu hidangan makanan, dan karena desakan rasa malu, maka keluarga mayit sangat memaksakan diri mempersiapkan beragam makanan pada mereka dan menyuguhkannya dengan kesulitan yang sangat besar. Jadi konteks fatwa itu adalah ketika ada tradisi di mana para pentakziah tak tahu diri, cuma datang ke rumah keluarga mayit lalu meminta makanan pada mereka, sehingga tuan rumah sangat-sangat kerepotan dan terpaksa memberikan makanan. Hal ini tentu berlawanan dengan sunnah yang mengajarkan untuk meringankan beban keluarga mayit. Sebagai respon terhadap kasus spesifik itu, maka sang mufti mengiyakan maksud dari penanya yang mengusulkan agar penguasa melarang praktek seperti di atas. Karena itu maka muncullah fatwa tersebut yang intinya membenarkan tindakan sang penguasa dan juga membenarkan bahwa pelarangan tersebut bisa mendapat pahala. Sampai di sini poin fatwa tersebut seharusnya sudah sangat sharih, sudah sangat jelas. Apakah tahlilan seperti ini kasusnya? Jawabannya jelas tidak. Orang tahlilan tidak sekedar berkumpul tanpa melakukan apapun lalu minta makan pada tuan rumah. Siapa yang memakai penjelasan fatwa di atas dalam konteks tahlilan seperti di Indonesia, maka ia telah berbohong besar atau sangat bodoh. Fatwa yang ada dalam kitab I'anatul Talibin sama sekali tidak dalam rangka membahas hukum tradisi tahlilan,
sebagaimana menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia, ia muncul sebagai respon kasus lain yang sama sekali berbeda. Andai saja penanya fatwa Mustafti bertanya dengan redaksi demikian, "Para mufti yang mulia, bagaimanakah hukumnya sebuah keluarga yang ketika salah satu anggota keluarganya meninggal, kemudian ia ingin menjalankan sunnah Rasul yang menyatakan bahwa salah satu cara berbakti pada orang tua yang meninggal adalah bersedekah atas nama mereka, sehingga mereka membuat makanan untuk para tetangga dengan niat seperti itu. Mereka pun tidak melakukannya karena niyahah dan tidak pula merasa terpaksa. Apakah tindakan mereka mendapatkan pahala?" Kira-kira apa jawaban para mufti tersebut? Tentu jawabannya